Halo kawan, balik lagi di Teyuga Channel. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah serial berjudul Monarch Legacy of Monster yang merupakan seri ke-6 dari franchise Monster Universe dan berkaitan dengan film Godzilla di tahun 2014. Serial ini berlatar setelah pertempuran antara Godzilla dan para Titan mengungkapkan bahwa monster itu nyata, mengikuti perjalanan satu keluarga untuk mengungkap rahasia terpendam dan warisan yang menghubungkan mereka dengan Monarch. Penasaran gimana ceritanya? Langsung simak saja. Di masa lalu, tepatnya di tahun 1973 di Skull Island, seorang pria paruh baya bernama Bill Randa merekam pesan kepada seorang teman karena dia merasa akan segera mati. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa meninggalkan sesuatu untuk masa depan, sebuah warisan. Bill Randa lalu berlari dari monster laba-laba dan melemparkan tasnya ke laut. Makhluk berwujud kepiting raksasa tiba-tiba muncul di hadapan Randa dan mulai melawan laba-laba itu. Kedua binatang jumbo itu pun kemudian tercebur ke laut sehingga Bill Randa selamat. Pada tahun 2013 di Laut Jepang, seorang awak kapal pencari ikan menyadari ada paket aneh di tengah tangkapan terbaru mereka. Saat ini di tahun 2015, seorang gadis bernama Kate, mantan guru sekolah dari San Francisco, menunggu pesawatnya mendarat. Ketika dia hendak pergi, pria di sampingnya mengatakan dia harus duduk lebih lama. Kemudian, orang-orang yang mengenakan pakaian hazmat mulai menyemprotkan desinfektan di dalam pesawat itu. Pria itu berpendapat bahwa itu semua hanyalah akting, karena tidak akan membantu menghindari serangan monster. Hal itu mengingatkan Kate pada film Godzilla di tahun 2014, di mana dia melihat sekilas tentara dengan pakaian serupa mengabaikannya saat dia menangis di tengah hujan. Setelah itu, para penumpang pesawat diperbolehkan turun. Ada tanda di bandara yang memperingatkan semua orang yang datang tentang rute evakuasi jika terjadi serangan Godzilla, yang membuat Kate sedih. Sebelum memasuki negara tersebut, dia menjelaskan pada petugas bandara bahwa tujuannya mengunjungi Jepang adalah untuk menyelesaikan beberapa urusan mendiang ayahnya. Sampailah Kate di Tokyo dan menaiki taksi untuk menuju apartemen sang ayah. Singkat cerita, sampailah gadis itu di depan sebuah gedung bertingkat yang tak lain adalah apartemen ayahnya. Gadis itu juga tidak lupa mengabari ibunya bahwa dia telah sampai di tempat tujuan. Tapi dia langsung menutup teleponnya ketika dia mengetahui salah satu kunci apartemen yang dia bawa ternyata berfungsi. Kate langsung nyelonong masuk begitu saja. Tempat itu penuh dengan foto ayahnya, tetapi beberapa di antaranya menampilkan foto sang ayah bersama keluarga lain. Seorang wanita aneh muncul dan membuat Kate terkaget-kaget. Keduanya mulai berdebat, bingung karena mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain. Kentaro, putra perempuan itu, tahu bahasa Inggris dan bertanya apa yang dilakukan Kate di sana. Dia mengejutkan Kentaro dan ibunya ketika dia mengatakan bahwa dia memiliki kunci apartemen. Dan pria di foto itu adalah ayahnya juga. Pada tahun 1959, Lee Xiao, Dr. Keiko Miura dan suaminya, Bill Randa di waktu muda, berkendara ke tempat misterius. Bill bertanya apakah mereka berada di jalan yang benar, dan Keiko membenarkannya setelah melihat tingkat radiasi semakin tinggi. Sesampainya di tempat tujuan, Bill dan Keiko mengenakan masker gas dan mengatakan bahwa mereka akhirnya dapat membuktikan bahwa teori mereka bukanlah sekedar hayalan belaka. Lee Xiao tidak terlibat dalam penelitian mereka, karena dia hanya ditugaskan untuk melindungi mereka saja. Mereka lalu memasuki area terlarang, tapi ternyata seorang anak laki-laki sudah berburu di sana tanpa perlindungan apapun. Dia mengatakan semua cerita tentang radiasi adalah kebohongan untuk menakut-nakuti orang yang penasaran, lalu menyingkir begitu saja. Ketika kelompok tersebut melangkah lebih jauh, mereka menemukan daerah tak berpenghuni dengan banyak fasilitas dan nol radiasi. Kembali ke Kate, dia berbicara dengan Kentaro dan ibunya. Dia menunjukkan foto bersama ayahnya yang bernama Hiroshi.
Rupanya selama ini ayahnya Kate berselingkuh dengan wanita Jepang dan memiliki seorang anak laki-laki yang usianya hampir seumuran dengan Kate, yaitu Kentaro. Emiko, ibu Kentaro, bertanya padanya apakah dia tahu apa yang terjadi pada Hiroshi. Tetapi Kate malah terlihat sedih. Dia meminta maaf dan kemudian pergi. Kembali di tahun 1959, Keiko, Bill, dan Shio menyiapkan bahan peledak. Setelah meledakannya, mereka menemukan ada sesuatu di bawah area tersebut. Ketika semuanya mulai runtuh, Keiko mengatakan mereka berada di tempat yang tepat. Balik lagi pada Kate. Dia menjelaskan kepada ibunya bahwa tidak ada apapun untuk mereka. Tiba-tiba, alarm keras mengganggu panggilan dan orang-orang mulai berlari membuat Kate terjatuh. Kentaro dan ibunya muncul dan membawanya ke zona aman, di mana mereka akan terlindungi dari serangan Godzilla. Kemudian Kate kembali teringat kejadian mengerikan di film Godzilla tahun 2014. Kate berada di San Francisco ketika Godzilla menyerang. Dia berada di dalam bus sekolah, dan dia mencoba membantu murid-muridnya keluar dari bus tersebut. Ketika dia dan beberapa anak lainnya keluar, sebagian jalannya pecah. Bus yang penuh dengan anak-anak itu jatuh tepat di depannya. Setelah mengingat hal itu, dia menjadi putus asa dan mencoba meninggalkan zona aman. Namun Emiko menghentikannya dan menenangkannya. Kembali pada Keiko dan yang lainnya, mereka menemukan ratusan telur atau lebih di bawah tanah. Dia bilang itu pasti bentuk baru dari Muto. Meskipun Lishio mengatakan mereka harus kembali karena berbahaya, tapi Keiko ingin mendekati makhluk itu. Tanpa sepengetahuan Bill dan Shio, Keiko sudah siap turun ke lubang raksasa bawah tanah itu. Awalnya Bill melarangnya, tapi Keiko ngotot sehingga Shio bersedia membantunya dan Bill sendiri menunggunya di atas. Balik pada Kate. Sebuah pesan baru memperingatkan orang-orang bahwa mereka aman dan dapat keluar dari zona aman. Kentaro membawa Kate ke tempat ayah mereka dulu bekerja. Di balik peta yang aneh, mereka menemukan sebuah berangkas. Kate berhasil membukanya dengan kode tanggal lahir Kate, Kentaro, dan kedua ibu mereka. Kate menemukan sebuah paket yang sama seperti yang ditunjukkan di awal episode. Simbolnya sama dengan yang dilihat Kate di pakaian para prajurit ketika Godzilla menyerang San Francisco. Kentaro membawa paket itu ke Mai, temannya yang bisa mengakses file yang tersimpan di dalamnya. Meskipun pada awalnya Mai enggan, dia menerima permohonan Kentaro setelah dia menjelaskan situasinya. Mai membawa Kate dan Kentaro ke tempat tinggalnya. File itu dienkripsi, tapi Mai dapat dengan mudah mengaksesnya. Ketika dia melakukan itu, seorang wanita bernama Collins, petugas pemusnahan data, menyadari hal itu dan segera memberitahu atasannya. Gadis itu hanya bisa mendapatkan tempat aksesnya, yaitu Tokyo, dan atasannya memanggil orang lain yang bisa berbahasa Jepang untuk membantunya. Mai menemukan banyak file yang tidak dia mengerti. Namun, Kate dan Kentaro mengenali salah satunya karena mirip dengan peta di tempat kerja ayahnya. Kate menjelaskan kepada Kentaro bahwa dia pernah melihat simbol Monarch pada seragam prajurit di San Francisco. 5 hari setelah serangan Godzilla di tahun 2014 atau yang dikenal dengan G-Day +5, Hishiro menghampiri Kate di San Francisco. Hishiro lega melihat putrinya, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia menyesal. Hishiro memberinya beberapa instruksi yang membingungkan dan kemudian meninggalkan Kate. Kate sangat terpukul dengan keputusan ayahnya yang meninggalkan dia dan ibunya. Beberapa saat kemudian, dia dan ibunya menerima telepon yang mengatakan bahwa pesawat yang ditumpangi Hishiro telah menghilang. Ketika mereka kembali memeriksa file, mereka menemukan hal lain yang mereka kenali. Salah satunya menunjukkan jejak kaki yang sangat besar dan seseorang di dalamnya. Orang itu adalah Keiko, yang sebenarnya adalah nenek mereka. Pada tahun 1959, Keiko mulai mengumpulkan sampel telur. Namun, bangunan tempat mereka berada juga mulai runtuh, yang membangunkan beberapa makhluk insektoid. Lishio dan Keiko berlari, tapi ada banyak monster yang keluar dari cangkangnya. Keiko tidak dapat memanjat karena makhluk-makhluk itu menariknya ke bawah. Dan meskipun Lishio mulai menembaki mereka, itu tidak membuahkan hasil. Bill Randa juga berusaha sekuat tenaga menarik istrinya. Namun monster-monster itu terlalu banyak dan akhirnya wanita itu terjatuh dan tewas.
Memasuki episode 2 diceritakan pada tahun 1952 di Manila, Lee Xiao ditugaskan sebagai pengawal keamanan bagi seorang ilmuwan Jepang. Dia pun segera datang ke pelabuhan Mindanao, Filipina untuk menjemput ilmuwan tersebut. Dia mengira bahwa ilmuwan yang bernama Miura adalah seorang pria. Namun ternyata ilmuwannya adalah wanita, yaitu Dr. Keiko Miura. Xiao kemudian langsung mengantar Keiko ke tempat dia akan melanjutkan penyelidikannya. Keiko menjelaskan bahwa WB-29 mengambil radioisotop di udara di atas laut Filipina. Selain itu, karena isotop tersebut bukan berasal dari jatuhan bom dan data meteorologi menunjukkan asalnya dari Filipina, jadi Keiko ada di sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu Kentaro bangun tidur dan berangkat kerja. Namun, dia mengubah arah dan pergi ke tempat kerja ayahnya. Dia mulai menghancurkan semuanya di sana. Kentaro sangat marah pada ayahnya. Namun, saat itulah dia menyadari ada salah satu lacinya yang terkunci. Dia mencoba kunci yang diberikan Kate kepadanya dan laci itu ternyata berhasil terbuka. Yang mengejutkan, ada file lain dengan simbol monarch di dalamnya. File itu berisi tentang Lee Xiao dan memiliki rekaman tentang apa yang terjadi di Filipina di tahun 1952. Kentaro juga melihat dokumen tentang panti jompo yang sepertinya menjadi tempat tinggal Lee Xiao sekarang. Kembali di tahun 1952, Keiko dan Lee Xiao berdebat lagi di tempat penelitian ketika dia mulai mendengar suara-suara di hutan. Tiba-tiba tentara itu menghilang. Beberapa saat kemudian, Bill Randa muncul dan diikuti Lee Xiao dengan menodongkan pistol di belakang kepalanya. Pria yang mengaku sebagai veteran angkatan laut itu pun diinterogasi oleh Lee Xiao. Bill mengatakan dia adalah seorang ahli kriptozoologi dan mereka mungkin mencari hal yang sama. Di saat ini, Kate sedang berjalan-jalan di Tokyo. Dia berencana untuk kembali ke negaranya. Namun, dia tidak menyadari ada seorang wanita yang mengikutinya. Ketika dia sampai di stasiun, seorang pria bernama Tim dari Monarch di episode pertama mendekati dan berbicara dengannya. Kate mencoba untuk menghindar. Tetapi pria itu bertanya padanya tentang file-file yang dia temukan di brankas ayahnya. Tim bilang bahwa file-file itu adalah miliknya. Kate lalu bilang dia akan menelepon seseorang. Dan saat Tim lengah, dia melempar telepon ke arahnya dan dia melarikan diri. Wanita yang mengikutinya tadi menghentikan Kate dan memasukkannya ke dalam mobil. Tim juga masuk dan menutup kepala Kate dengan kantong sehingga dia tidak tahu kemana mereka akan pergi. Namun, hal itu membuatnya mengingat kembali tragedi di San Francisco. Sehingga dia mulai panik. Dia mencoba melepas penutup kepalanya, lalu memukul wanita yang mengemudi mobil yang menyebabkan kecelakaan. Kate menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kate mencoba melapor ke polisi, tetapi petugas itu mengabaikannya dan mengatakan menurutnya dia sedang mabuk dan salah paham saja. Polisi itu bilang akan menelepon kedutaan Amerika Serikat, tapi Kate tidak percaya. Kemudian dia lari ke tempat Mai. Kentaro berbicara kepada ibunya tentang ayahnya dan dia sedang marah. Mereka mengalami momen manis saat dia mengambil beberapa foto Hiroshi dan mulai merobeknya. Keduanya melakukan itu bersama-sama dan tertawa. Balik lagi di tahun 1952, Bill Randa mengatakan Keiko dan Lee Xiao juga harus mengikuti cerita orang-orang yang tinggal di sana. Mitos lokal tentang naga yang membuat jalur api di langit yang mungkin menjadi penyebab radiasi tersebut. Keiko setuju, tapi Lee Xiao bilang itu ide yang buruk. Keiko menjadi marah dan menyuruhnya pergi. Dan Lee Xiao dengan senang hati mengambil jeep dan meninggalkan Bill dan Keiko di sana. Mereka mulai melanjutkan perjalanan. Bill mengatakan pada Keiko bahwa makhluk-makhluk itu disebut mutos, atau bahasa Indonesianya organisme terestrial asing raksasa. Mereka lalu membandingkan peta jalur radiasi dan jalur yang dibuat makhluk tersebut milik mereka berdua dan ternyata membentuk gambar yang sama. Mereka bersepakat mengikuti jalan tersebut dan menemukan sebuah kapal besar terbengkalai sendirian di tengah hutan. Saat Kate sampai di apartemen Mai, ternyata Tim sudah ada di sana duluan. Mai kemudian meraihnya dan membawanya keluar dari sana secara diam-diam sebelum ada yang menyadari bahwa mereka ada di sana. Saat Kentaro bertanya kepada ibunya tentang pamannya yaitu Lee Xiao, dia menerima pesan dari Mai yang meminta untuk meneleponnya. Tetapi Kentaro tidak punya waktu untuk menelepon Mai karena Tim dan temannya sudah berada di depan pintu rumahnya.
Mereka masuk secara paksa dan menanyakan tentang file-file itu. Emiko membantu putranya berpura-pura akan menyerahkan file itu dan Kentaro segera mengambilnya. Padahal sebenarnya, Kentaro melarikan diri dari tempat tersebut. Di dalam bangkai kapal, Bill bilang pada Keiko bahwa dia pernah melihat naga itu sekali. Bill juga menemukan sebuah kotak dengan tulisan namanya yang ternyata dulunya dia menjadi salah satu penumpang di kapal yang mereka tumpangi sekarang. Dia juga bercerita bagaimana kapal itu bisa terdampar di tempat tersebut, di mana waktu itu kapal tersebut menabrak sesuatu. Dan dari kecelakaan itu, hanya dirinya lah yang berhasil selamat. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak gila. Jadi dia perlu merekam monster itu. Kentaro kemudian menemui Mai dan Kate. Dia bilang tahu kemana harus pergi. Kembali ke kapal. Saat Bill dan Keiko menyelidiki tempat itu, mereka menemukan bahan organik menutupi sebagian besar kapal dan beberapa penumpang yang tewas karena terlambat menyelamatkan diri. Kejadian mengerikan itu terjadi 9 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1943. Mereka perlu mencari cara lain untuk keluar dari sana, karena materialnya sekarang juga baru ada di pintu masuk. Kentaro, Mai, dan Kate pergi ke tempat tinggal Lee Xiao. Kolonel itu pun terkejut melihat mereka dan bertanya apa yang mereka inginkan. Ketika mereka berada di ruang terbuka, Kentaro menjelaskan bahwa mereka menemukan file Monarch dan ingin tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Mereka juga ingin aman dari kejaran orang-orang dari Monarch. Tapi Lee Xiao sendiri bilang bahwa dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada Hishiro. Setelah Mai menemukan sebuah kamera kecil terselip di pohon, Lee Xiao mengatakan bahwa mereka berada di tempat di mana Monarch mengelola beberapa aset mereka dan menunjukkan bahwa dia memiliki monitor pergelangan kaki. Lee Xiao memotongnya dan memberitahu mereka bahwa mereka punya waktu beberapa detik untuk memutuskan apakah mereka tetap tinggal di situ atau tidak. Kembali ke kapal, makhluk itu mulai menyerang Bill dan Keiko dan menghancurkan dinding. Sebagian dari reruntuhan properti kapal menimpa Bill dan menjebaknya. Untungnya, Lee Xiao tiba di waktu yang tepat dan membantunya keluar. Mereka bertiga melarikan diri saat monster itu menjatuhkan kapalnya. Dan mereka sangat terpesona melihat makhluk berwujud naga yang selama ini dianggap mitos belaka, dan episode itu pun berakhir. Tunggu cerita serial ini untuk episode-episode selanjutnya ya kawan. Bye!